wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nabila Putri Sandini, Erika Widyastuti, Ayu Nur Hidayati, Haniatul Masruroh, Yasinta Alifah Fazamzami, dan Ukhti Ayu Maulana. Di sini kami akan menjelaskan tentang sasaran gerakan dan strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Saya Nabila Putri Sandini, NIM 183131057. Saya akan membahas definisi literasi digital yang meliputi pengertian dan langkah literasi digital di masyarakat. Yang pertama, pengertian literasi digital. Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi, mengatakan bahwa literasi digital sebagai kapasitas untuk mendalami dan memakai berita dalam berbagai macam jenis dari banyak sumber yang tidak terbatas dan bisa ditelusur melalui perangkat komputer. Bowden juga memberikan pandangan bahwa literasi digital berasal dari komputer dan literasi informasi. Dengan berpedoman pada pendapat Bowden, dapat disimpulkan bahwa literasi digital lebih mengarah pada keterkaitan keahlian dasar teknis dalam menelusur, menyatukan, mencermati, dan menyebarluaskan informasi. Kemudian yang kedua, langkah literasi digital. Langkah literasi digital untuk membantu mencerdaskan masyarakat milenial perlu adanya suatu kebijakan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, literasi tidak sebatas membaca dari bahan bacaan yang berupa buku, melainkan harus lebih jauh, yaitu berupa bahan digital. Yang kedua, memberikan penelusuran internet di seluruh daerah. Yang ketiga, membangkitkan cinta dan rasa memiliki terhadap fakta, kebenaran, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, masyarakat wajib memperbaharui pola kehidupannya yang dimulai dari kebiasaan tutur kata menjadi kebiasaan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Widyastuti, NIM 183131058. Literasi digital di masyarakat. Literasi digital di masyarakat dapat dikembangkan melalui kelompok pengajian, PKK, Karang Taruna, komunitas hobi, dan organisasi masyarakat. Literasi digital merupakan alat penting untuk mengatasi berbagai persoalan sosial seperti pornografi dan perundingan atau bullying. Literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah, dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan, keahlian, dan keterampilan. Adapun tujuan literasi digital di masyarakat yaitu yang pertama, mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, agar masyarakat menggunakan media digital secara bertanggung jawab, mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, memahami fitur-fitur yang mencakup dasar-dasar komputer, penggunaan internet, dan program-program produktif, keamanan, kerahasiaan, gaya hidup digital, dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nur Hidayati, NIM 183131059. Di sini saya akan menjelaskan sasaran spesifik yang ingin dicapai literasi digital khususnya di masyarakat. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Yang kedua, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Yang keempat, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Yang kelima, meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan undang-undang ITE. Yang keenam, meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna internet
di suatu daerah. Yang ketujuh, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki di setiap fasilitas publik. Yang kedelapan, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Yang kesembilan, meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Yang kesepuluh, meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas lembaga dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Terdiri dari 2 poin. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan kapasitas fasilitator terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Apa sih pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital itu? Nah, itu adalah dalam berliterasi digital saat ini sangatlah penting. Untuk itu, perlu pelatihan atau sosialisasi kepada para pegiat literasi yang memiliki hobi membaca buku untuk memiliki aplikasi. Contohnya Goodreads, Google Play Books, atau Aldigo Book Reader, atau smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Artinya adalah media digital itu untuk menuangkan hasil tulisan saat ini. Dan ada beberapa macam seperti menuangkan tulisan pada blog Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi yang bijaksana. Artinya adalah penguatan literasi digital itu untuk para pegiat literasi dapat dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara penggunaan internet dengan sehat. Pegiat diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana, dengan cara menulis atau menebar konten tulisan yang positif, dan tidak menebar berita bohong atau hoax. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Artinya, elektronik itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para pegiat literasi. Penggunaan informasi yang bebas perlu ditunjang dengan aturan yang ada, agar setiap orang itu dapat memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi semaksimal mungkin dan secara bertanggung jawab. Selain itu, dengan adanya sosialisasi, aturan itu dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna atau penyelenggara teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Haniatul Masirurah, NIM 18313131060. Saya di sini akan menjelaskan tentang peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang kedua yaitu tentang perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu dibagi menjadi 2, yaitu penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Nah, peningkatan bahan bacaan yang bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk buku, koran, majalah di ruang publik seperti terminal, bandara, stasiun, terus taman baca masyarakat atau perpustakaan umum dapat disebarluaskan menggunakan sarana umum yang tersedia yang dapat diakses melalui komputer ataupun gawai. Yang kedua yaitu penyebaran informasi dan pengetahuan media sosial. Media sosial seperti email, WhatsApp, Facebook, ataupun BlackBerry Messenger sudah dapat dimiliki oleh sebagian masyarakat. Hanya saja masyarakat dapat kritis dalam penggunaannya atau dalam mendapatkan informasi ataupun berita yang diperolehnya. Nah, untuk perluasan akses sumber belajar
dan cakupan peserta belajar. Di antaranya dibagi menjadi 2 juga. Yang ke-1 yaitu penyediaan akses internet di ruang publik. Kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan mengasah keterampilan harus ditunjang oleh kesediaan akses internet yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik. Penyediaan informasi yang ada di bandara, stasiun, terminal, pasar dapat diisi dengan konten-konten berita terkini agar menambah wawasan masyarakat. Saya, Yasinta Alika Fayamyami, akan menjelaskan tentang peningkatan pelibatan publik. Yang pertama, sharing session. Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi tentang cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, materi yang diberikan oleh pakar dan praktisi serta profesional dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan sharing session dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Yang kedua, pelibatan para pemangku kepentingan. Kegiatan dapat dilakukan dengan membuat aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, penguatan tata kelola. Yang pertama, pembuatan kesepakatan atau aturan. Kesepakatan atau aturan dalam komunitas dan pemerintah desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Misalnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan akses gawai, televisi, dan internet dalam waktu tertentu. Kedua, pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa dapat ditujukan untuk membiayai sarana, prasarana, dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengembangan literasi digital. Misalnya, sebuah desa yang memiliki pojok internet untuk masyarakat dalam rangka desa melek internet. Baik, di sini saya Uhti Ayu Maulana, nomor induk mahasiswa 183131062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran dan strategi literasi digital di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kenapa literasi digital di masa pandemi COVID-19 ini penting? Karena di masa pandemi COVID-19 ini, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat berpartisipasi aktif di dunia modern dan untuk mengantisipasi adanya penyebaran informasi negatif atau berita hoax yang ada di masyarakat di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Literasi digital ini juga sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, atau disiplin ilmu lainnya. Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap bagaimana ia menggunakan teknologi untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu berikutnya, sasaran gerakan literasi digital di masyarakat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik khususnya dalam pencegahan COVID-19. Lalu yang kedua, meningkatnya frekuensi bacaan literasi digital yang berkaitan dengan pemberitaan COVID-19, tentang pencegahan COVID-19. Lalu ada juga yang ketiga, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh setiap masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan COVID-19, sosialisasi tentang COVID-19, lalu tentang pencegahan COVID-19 juga. Lalu berikutnya,
Strategi yang digunakan dalam literasi digital di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut juga dengan UU ITE. Penggunaan informasi yang sangat bebas perlu ditunjang dengan aturan agar setiap orang dapat memajukan pemikirannya dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi dan informasi itu dapat seoptimal mungkin dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, adanya sosialisasi tersebut juga dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi dan informasi. Berikutnya ada penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Aplikasinya itu dapat berupa Goodreads, Google Playbooks pada smartphone yang mereka miliki, dan web resmi pemerintah untuk mencari data yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ataupun tentang pencegahan COVID-19. Yang ketiga ini ada pemanfaatan media sosial yang dapat digunakan sebagai penyebaran informasi dan pengetahuan sebagai bentuk sumber belajar masyarakat. Berikutnya ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.